Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh tetap melayani saudara sekalian di dalam channel YouTube GKMI Bangun Rejo. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan bersama-sama mengajar kita untuk menjadi seorang Kristen yang memiliki hidup yang berbuah. Kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia telah dielu-elukan di Yerusalem dan Tuhan Yesus pergi ke Betania. Keesokan harinya, Tuhan Yesus dan para murid meninggalkan Betania. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus merasa lapar. Ya, tentu saja, karena Tuhan Yesus seperti manusia kebanyakan, dia juga merasa lapar. Dari kejauhan Tuhan Yesus sudah melihat pohon ara yang begitu lebat daunnya. Dan pastinya pohon yang lebat itu pasti menghasilkan buah yang juga lebat. Namun ketika Tuhan Yesus mendekati pohon itu, ternyata pohon itu tidak berbuah satupun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuat Tuhan Yesus kecewa mendapati pohon ara yang begitu lebat daunnya tetapi tidak memiliki buah. Nah, ketika itu muncullah rasa kecewa Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang biasanya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan hati yang lemah lembut, tetapi ketika dia mendapati pohon ara yang tidak berbuah, dia menjadi sangat marah, dan seketika itu juga dia mengutuk pohon ara itu. Dan kalau kita membaca pada bagian selanjutnya, perikop selanjutnya, didapati bahwa pohon ara itu akhirnya kering dan akhirnya menjadi mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menginginkan saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dipilihnya, orang-orang yang sudah menjadi muridnya, dapat berbuah di dalam kehidupan secara rohani dan juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Pada bagian ini kita dapat melihat bahwa orang-orang di Yehuda pada waktu itu, mereka sudah menerima keselamatan. Mereka sudah mengenal Yesus, tetapi kehidupan rohaninya mandul, tidak menghasilkan buah. Dan hal itu tentu saja mengecewakan Tuhan. Dapat kita lihat bagaimana mereka tidak mengalami hidup yang berbuah, karena mereka melakukan jual beli di bait Allah. Bait Allah Tuhan dijadikan pasar di mana semua diperjualbelikan di sana. Nah, itu tentu sangat mengecewakan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu pada kesempatan ini kita belajar bagaimana agar hidup kita dapat berbuah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar hidup kita berbuah. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah supaya kita menjadi orang-orang yang berbuah, kita harus tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya di dalam Yohanes 15 ayat 4. Kita harus melekat kepada pokok anggur itu sehingga hidup kita dapat berbuah. Dan ketika kita tidak melekat kepada pokok anggur itu, maka hidup kita tidak akan berbuah. Sehingga ketika kita tidak berbuah, ranting pun akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Itu yang terjadi ketika orang-orang percaya tidak berbuah di dalam hidupnya.
itu akan mengecewakan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, agar hidup kita dapat berbuah, yang kedua adalah kita harus siap untuk dibersihkan oleh Allah. Hidup kita senantiasa harus siap untuk dibersihkan oleh Allah, karena untuk berbuah banyak, pohon atau pokok itu harus senantiasa siap untuk dibersihkan. Hal-hal yang tidak baik harus diambil dari pohon itu, sehingga pohon itu dapat berbuah dengan lebat dan menyenangkan hati yang empunyai. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus senantiasa memberi hidup kita, siap dibersihkan, dikoreksi oleh Allah, dan hidup kita menjadi hidup yang bersih, berkenan kepada Allah, sehingga Allah rindu hidup kita berbuah itu dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana agar hidup kita berbuah adalah kita harus memiliki tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih firman itu akan bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu mempersiapkan hati kita ini untuk menjadi tanah yang subur, sehingga tanah yang subur itu siap untuk menghasilkan buah-buah ketika benih firman Tuhan tumbuh di sana dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sehingga hidup kita berbuah di dalam Kristus. Terima kasih, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.